RAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama channel Mega Berkah. Lama sekali nggak bikin video, akhirnya ini mulai bikin video lagi. Tapi pengerjaan beda ya. Ini unitnya semua Mercedes-Benz. Untuk yang Scania Volvo, karena di set ini nggak ada ya, nggak ada Scania Volvo, jadi full Mercy-nya ada Arox sama Axor. Nah, untuk yang ini tadi operator itu laporan breakdown bahwa muncul indikator steering ya, elektrik steeringnya yang bermasalah. Cuma belum sempat ngecek, baru memastikan errornya, melakukan pengecekan errornya di monitor panel. Untuk selanjutnya kita butuh sentry ya, sentry diagnostic tool kita untuk mengecek error yang muncul, apa pengaruhnya, terus penyebabnya muncul error itu apa. Kita harus mengecek menggunakan sentry diagnostic tool ya. Dari monitor panel dia cuman menunjukkan kode error aja, itu pun nggak aktif ya, sudah nggak aktif. Cuma indikator steering warna merahnya tetap muncul. Nah, selanjutnya kita langsung aja cek menggunakan sentry diagnostic tool ya, seperti apa. Oke. Nah, ini sentry diagnostic tool. Oke ya, sebelum langsung kita cek menggunakan sentry, kenapa kok operator bisa laporan seperti itu? Kita tunjukkan dulu ya, munculnya di layar monitor itu seperti apa gitu. Langsung saja ke sini kamera kita. Nah, langsung muncul ya. Langsung muncul indikatornya ya, di sini muncul. Nih, di sini juga muncul. Power steering function not assured. Apa itu artinya nggak tahu juga, aku bukan nggak paham. Nanti kita cari sama-sama ya. Terus kemudian kalau ini karena belum ditesin ya, belum dikalibrasi. Terus kita cek kode errornya di APS itu untuk controller steering ya. Nah, ini do not turn the steering wheel to the stop. Ini karena belum dikalibrasi. Nah, untuk yang merah itu salah satunya ini ya. Di sini tidak aktif, tapi indikatornya nyala terus. Ini sama, karena belum ditesin. Ini juga. Lebih detailnya kita lihat di sentry diagnostik ya. Di sana ada keterangannya langsung. Terus selain di situ yang berhubungan dengan steering, kontrolernya adalah controller RPS. Nah, ini RPS. Nah, di sini tidak aktif ya. Banyak dan tidak aktif. Ada 4 ini kode errornya. Nanti kita lihat
lebih jelasnya di Sentry Diagnostik juga. Oke, langsung kita cek di Sentry Diagnostik ya. Ntar ya, tunggu dulu ya. Redundant power supply, ini F itu artinya full ya. Kalau F besar itu aktif, F kecil ini history aja atau error yang sudah tidak aktif. Coba kita masuk ulang lagi ke RPS. Sudah masuk, kita coba cek error. Nah, bisa muncul ya. Di RPS errornya itu mengarah ke komponen G3. G3 itu buffer baterai is faulty. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ya, function of komponen G3 is not okay. Ketiga error itu mengarahnya ke baterai, buffer baterai yang tidak oke ya, not oke. Nah, karena ini berarti kita harus memastikan buffer baterainya ya, baterai khusus untuk electric power steering, current and storage, itu artinya harusnya yang bermasalah dan history ya. Kita kembali ke controller APS. Nah, di controller APS 1, 2, 3, 4, 5 yang aktif ada 4. 1, 2, 3, 4. Steering limiter, can communication, dan APS unit has not been touched in. Can communication is faulty or disrupted. Nah, ini power supply yang menuju ke controller APS itu powernya ngambil dari controller RPS ya. Nah, dari controller RPS itu supply-nya dari buffer baterai seperti itu, yang backup power steering elektrik itu dari buffer baterai khusus ya, bukan dari baterai unit. Berbeda lagi baterainya. Jika baterai buffer baterai tadi bermasalah, pasti indikator steering muncul seperti ini, muncul merah ya. Nah, akibatnya apa ya, ini menunjukkan banyak error seperti ini di controller APS dan RPS. Sebaiknya pengecekan kita ke buffer baterai dulu ya. Nah, sebelum pengecekan ke controller APS, kita harus pengecekan ke RPS terlebih dahulu. Jika RPS tidak ada menunjukkan error sama sekali, baru kita fokus ke controller APS seperti itu. Karena apa? Sebelum controller APS itu yang backup itu jalurnya dari power supply ke controller RPS dulu, baru mengarah ke controller APS. Jadi yang dipastikan terlebih dahulu ya controller RPS tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini sudah mengetahui ya di RPS, bentar.
RPS. Nah, di RPS tadi kan errornya itu mengarah ke komponen G3 buffer baterai ya. Kita lakukan pengetesan. Selanjutnya kita lakukan pengetesan. Test of buffer baterai. Oke, kita continue. Posisi running tidak masalah. Posisi on, kalau instructionnya itu posisi switch ignition off and then back on again. Oke, kita off kan baru on lagi ya. Oke, ini sudah posisi switch ignition on. Langsung kita lakukan tes. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, muncul ya status of buffer baterai idle state, test of buffer baterai 1 not okay, buffer baterai 2 okay. Berarti antara dua buffer baterai itu yang bermasalah ada satu, bisa jadi satunya ngedrop atau ada wiring harness yang kendor atau putus. Nah, kita cek di actual value. Di actual value pasti nanti ada kemungkinan untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak error seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Voltage circuit 30 26 volt. Semuanya hijau berarti di rank normal. Di sini spesifikasi value-nya ya. Nah, actual value-nya ini actual value kan berarti aktualnya ya. Ukuran aktualnya. Jika dia nggak standar, ini warnanya itu berubah menjadi merah, tidak hijau seperti ini. Jika warnanya hijau, berarti dia masih masuk dalam rank specific value di sini ya. Oke. Karena tadi di error kode mengarahnya ke buffer baterai, maka kita akan melakukan pengecekan pada buffer baterai. Gitu ya. Kita tutup dulu untuk yang di sentry diagnostik ya. Kita lakukan pengecekan aktual di buffer baterainya. Oke, kita cek buffer baterai ya. Buffer baterainya letaknya di sebelah sini ya. Ini mau dilepas, tapi sebelum kita lakukan pelepasan, kita harus cek dulu voltasenya seberapa dia. Ada dua buffer baterai, kita cek voltasenya. Kita cek ya satu-satu. Yang depan dulu mas ya, yang depan dulu. Yang depan dulu ini 13 volt yang depan. Oke, lanjut yang selanjutnya, satunya lagi. Nah, 12,57 volt. Oke.
Selanjutnya kita lakukan pembongkaran ya. Kita lakukan pembongkaran. Kita coba repair baterainya. Kita ganti menggunakan elektrolit yang itu ya, elektrolit Akizur. Nah itu kita coba menggunakan itu. Kalau belum berhasil, maka kita lakukan penggantian ya. Opsi itu opsi ketika kita nggak ada stok buffer baterai yang baru. Kalau ada stok buffer baterai yang baru, ya kita lakukan penggantian baterai baru ya, tidak melakukan repair seperti itu. Langsung saja ke pelepasan baterai, Mas. Ini satunya sudah terlepas, baterainya seperti ini ya. Baterainya seperti ini. Mirip dengan baterai sepeda motor ya, agak besaran sedikit dimensinya. Nah, seperti ini. Untuk part numbernya tertera di sini. Ini part numbernya ya. A001-982-4508. Part number ini nanti dapatnya baterai 2 pieces ya, 1 set. 12 volt 200 ampere. Nah itu untuk proses pelepasan baterai satunya lagi, karena dia ada 2 ya. Oke, ini sudah terlepas. Kita coba lakukan repair terlebih dahulu ya. Kita lakukan repair dulu karena stok kita habis, sambil menunggu barangnya datang. Ini yang belakang ya tadi ya. Terus satunya nah ini yang masih bagus, hasilnya 13 volt, 13,6 volt ya. Kalau yang satunya tadi berapa, Mas? Satunya oke, 12,53 volt. Di sentri tadi itu yang not oke 1 ya, berarti yang 12,5 volt tadi ya, yang berarti yang ini yang bermasalah. Untuk yang 13 volt itu masih bagus. Selanjutnya setelah kita tes voltase menggunakan avometer ya, kita tes menggunakan baterai tester. Ini spesial tool untuk tes baterai ya. 12 volt wes burung, wes 12 volt, oke. Kita enter. Terus selanjutnya main menu kita enter, kita pilih CCA nya ya. CCA nya kita pakai, kita atur ya 600 CCA. Langsung kita enter hasil testing. Nah hasilnya jelek. Ini ya, ini keterangannya. Kita print dulu aja ya, kita print dulu aja. Nah, di sini terlihat SOC itu 49%, SOH 0%, berarti baterainya jelek. Kalau kita cuman ngetes voltasenya, di sini kelihatan 12,6
29 volt. Ini baterai yang jelek ya, baterai 1. Nah, ini riselnya itu replace, harus diganti. Oke, kita tes baterai satunya lagi ya. Nah, hasilnya kalau yang ini voltasenya 13,43 volt. Terus SOC 100%, SOH 10%. Itu artinya ini harus ganti juga karena apa? SOH-nya cuman tinggal 10%. Dari CCA-nya total 600, ini cuman tinggal 197 CCA ya. Oke, kita bandingkan dengan yang satunya, yang pertama tadi. Nah, kalau yang pertama SOC-nya tinggal 49%, SOH-nya 0%, berarti memang harus ganti. Terus CCA tinggal ini di sini 20 CCA. Yang bagus pun hasilnya masih bagus, itu masih oke, itu CCA-nya tinggal 197 CCA. Kalau ini kita masih mau digunakan lagi, ya pasti tidak lama minta ganti juga. Error indikator warna merahnya muncul juga seperti itu. Jadi harus diganti dua-duanya. Nah, ini baterai barunya ya, mau kita pasang ke unit yang trouble. Langsung saja kita pasang ya. Oke, setelah dilakukan penggantian cover baterai, kita lihat ya. Sini hilang, tinggal itu do not turn the steering wheel to the stop. Tinggal test in ya, tinggal kalibrasi steering wheel kanan kirinya, steering angle-nya kita kalibrasi. Kalau kalibrasi harus menggunakan sentry diagnostik lagi ya. Oke, langsung saja kita tes in. Tapi untuk video tes in steering ya, kalibrasi steering di share di next video ya. Saya share di next video. Jadi untuk sekarang fokus ke indikatornya dulu, indikator steering yang muncul ya, yang error. Setelah ganti baterai sudah hilang indikatornya yang warna merah untuk steering, errornya juga hilang di sini ya. Kita coba. Oke, itu tadi ya video troubleshooting tentang error steering, indikator steering ya, yang muncul di monitor panel. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk teman-teman semua. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe ya channel Mega Berkah agar cepat berkembang. Kita saling belajar bersama-sama, semoga bermanfaat ya. Kedepannya tetap sharing-sharing lagi. Oke, selanjutnya jangan lupa juga amal digitalnya ya, like, komen, subscribe, serta share video-video dari channel Mega Berkah. Salam Mega Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.